Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Arena di sana hancur seketika, dan kemudian sesosok dengan wajah yang tidak dikenal, itu menyerang murid-murid yang berada di dekatnya dengan cukup kejam. Bang bang bang, crot, teriakan para murid dan muntah darah di arena, itu langsung membuat wajah para pemimpin berubah, dan kemudian bersiap untuk membantu Moon mereka. Tunggu, ucap Bing yang mencegah mereka turun. Kenapa kamu menghalangi kami? Tanya salah satu pemimpin di sana. Dia adalah anak nakal itu. Jadi, biarkan saja pemuda-pemuda ini sedikit agak merasakan rasa sakit, ucap Bing yang sambil tersenyum. Dia tahu kalau orang itu adalah Lin Tian yang sedang menyamar, dan tentu saja Lin Dong beserta dua kaisar lain juga tahu siapa pemuda di arena itu. Wah, mari kita nonton, ucap tetua agung suku Es sambil tersenyum. Lalu, yang lain juga duduk kembali sambil melihat ke arena itu. Mereka ingin melihat, bagaimana reaksi para murid-murid mereka nanti. Siapa kamu? Tanya seorang pemuda dengan pakaian mewah. Itu sudah jelas, dia adalah salah satu jenius dari suku naga. Itu dikarenakan, ada token simbol di pinggangnya yang melambangkan suku naga. Siapa aku? Apakah kalian perlu mengetahui aku? Tapi yang jelas, aku kesini ingin melihat seberapa kuat jenius dunia dewa ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Sialan, jangan terlalu sombong. Aku akan membunuhmu, ucap seorang pemuda dengan kekuatan di alam raja tingkat ketiga. Semua pemuda di sana tersenyum, ketika mereka melihat pria yang maju itu. Karena mereka tahu dengan jelas, bahwa pria itu berasal dari sekte kegelapan yang memuja dewa kegelapan. Dan bahkan, dia juga dikatakan sebagai salah satu anak kebanggaan di sekte kegelapan. Mereka pasti yakin, kalau pemuda ini akan kalah di tangan murid sekte kegelapan tersebut. Bang, tidak seperti harapan dari generasi muda itu, dan itu malah jauh di luar harapan mereka. Karena pemuda dari sekte kegelapan tersebut bahkan belum mendekat, tapi sudah terlempar jauh dengan darah yang keluar terus-menerus dari mulutnya. Cih, lemah sekali. Ayo, kalian maju sekaligus. Ucap Lin Tian dengan sombong. Tentu saja dia ingin melihat reaksi dari generasi muda ini, karena menurutnya, kebanyakan dari mereka hanya sombong di luar, tapi mereka takut di hatinya. Kamu jangan terlalu sombong hanya karena bisa mengalahkan dia. Perkenalkan, aku adalah Zuhi dari Sekte Cahaya. Akulah yang akan melawanmu sekarang, ucap perempuan yang bernama Zuhi. Dia berada di tingkat ke-8 alam raja. Wah, alam raja tingkat ke-8, umur 35 tahun, lumayan bagus, ucap Lin Tian sambil mengangguk. Mendengar ucapan itu, Zuhi sedikit mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka kalau pemuda ini masih bisa sombong, di hadapannya yang berada di alam raja tingkat ke-8. Apalagi dia bisa dibilang juga cantik, tapi pemuda ini tidak sedikit pun tergoda akan kecantikannya. Cambuk cahaya, ucap wanita itu sambil menyerang Lin Tian dengan senjata seperti cambuk. Cetar-cetar, bang-bang. Inilah akibatnya jika merendahkan generasi muda seperti kami, ucap Zuhi dengan tersenyum bangga, ketika melihat kalau Lin Tian tadi telah hancur oleh serangannya. Bahkan generasi muda lain dengan bangga tersenyum, ketika melihat apa yang terjadi kepada Lin Tian. Para penonton yang juga tidak tahu apa-apa, mereka ikut mengangguk puas dengan kekuatan wanita tersebut. Hanya para pemimpin dan tetua tingkat tinggi yang menggelengkan kepala mereka, saat mereka melihat tingkah generasi muda tersebut. Mereka memang terlalu cepat puas diri, ucap salah satu pemimpin Sekte Cahaya dengan tak berdaya, ketika dia memandang muridnya itu. Para pemimpin lainnya dengan wajah sedih juga, dan mereka memandang semua murid-murid mereka. Bukan karena mereka tidak menyukai murid mereka,
tapi karena dunia dewa sekarang sudah mulai dalam kekacauan. Jadi, sikap seperti itu tidak diperlukan lagi. Yang dibutuhkan adalah bibit yang benar-benar bisa diandalkan untuk masa depan nanti. Para pemimpin itu juga tahu, jika bahaya mendekat, mereka harus berada di garis depan. Jika saat itu terjadi, mereka semua belum tentu akan kembali hidup-hidup. Jadi, ada kalanya generasi tua ini hanya mengharapkan penerus yang benar-benar bisa diandalkan. Kalian terlalu cepat puas, ucap salah satu murid dari Sekte Langit. Mendengar hal itu, wajah semua orang sedikit tidak senang. Bahkan Zuhi pun juga menatap pemuda itu dengan wajah yang sangat jelek. Apa maksudmu dengan cepat puas? Tanya Zuhi dengan marah. Lihatlah ke langit, balas pemuda Sekte Langit itu sambil mengejek Zuhi. Bukan hanya pemuda itu saja, bahkan 20 murid Sekte Langit memandang wanita itu dengan tampang menghina. Kamu yang hanya di alam raja tingkat ke-7 berani sekali menghinaku. Ucap Zuhi dengan nada marah. Orang yang arogan, dan tidak tahu tingginya langit, ucap seorang wanita cantik yang sangat muda, bahkan umurnya mungkin belum genap 17 tahun. Di belakangnya ada dua wanita cantik lagi yang berdiri dengan tenang, dan wajah acuhnya sambil memandang orang-orang di sana. Tentu saja setelah melihat tiga wanita cantik yang tiba-tiba muncul itu, ini membuat Zuhi ini dan yang lainnya membenci ketiganya. Pasalnya tidak hanya cantik saja, tapi kekuatan ketiga gadis itu pun bisa dibilang hampir udah kalah dengan dia. Apalagi, umurnya terpaut sangat muda jika dibandingkan dengannya. Tentu saja ketiga gadis itu adalah Lin Jiali, Lin Lin, dan Lin Luer. Ketiganya telah berubah dari gadis kecil yang manis, kini menjadi tiga gadis kecil yang cantik. Kekuatan Lin Lin saat ini berada di alam raja tingkat ke-5, sedangkan Lin Jiali berada di tingkat ke-6, dan Lin Luer lah yang paling tinggi di antara mereka. Lin Luer berada di tingkat ke-8. Salam nona muda, ucap para murid Sekte Langit dengan hormat, itu pada ketiga wanita tersebut. Karena mereka tahu kalau Lin Jiali bukan hanya nona muda mereka saja, tapi juga adik dari Lin Tian. Lin Tian adalah tuan muda dari Sekte Langit mereka, dan juga tuan muda Sekte Seni Bela Diri. Kamu lihatlah ke langit, pemuda itu sedang mengejekmu sambil meminum anggur di langit, ucap Lin Jiali ke langit. Semuanya merasa sedikit aneh, tapi mereka tetap melihat ke arah yang ditunjuk oleh Lin Jiali. Benar saja, pemuda tadi yang mereka pikir sudah mati, ternyata dia masih berdiri dengan wajah santai, dan sedang asik meminum anggur yang ada di tangannya. Ada beberapa orang yang memiliki mata, dan otak yang pintar. Mereka tidak seperti orang-orang yang sombong, dan tidak tahu betapa tingginya langit, ucap Lin Tian sambil mengejek semua generasi muda itu. Apa katamu, maksudmu kami tidak punya otak? Apakah kamu tidak tahu, bahwa kami adalah generasi muda terbaik di seluruh dunia dewa, ucap Zuhi dengan wajah yang marah. Generasi muda yang kuat, kalau begitu cobalah tahan tekananku ini, ucap Lin Tian. Bang! Di atas langit, Lin Tian langsung mengeluarkan kekuatannya, dan itu membuat seluruh wajah generasi muda tersebut langsung berubah. Tahap alam raja, kaisar, dewa, dewa rendah, dewa menengah, dewa tinggi, dewa langit rendah, dewa langit menengah, dan berhenti di tahap puncak dewa langit tingkat tinggi. Bang! Aura ini, wajah Kaisar Chu dan Kaisar Api menjadi melongo, dan ada hal yang tidak bisa mereka percayai di atas semua hal yang terjadi sekarang. Setengah langkah alam dewa ilahi, ucap Lin Dong sambil tersenyum. Dia bisa tahu tingkat kultivasi Lin Tian, karena dia juga berada di alam tersebut. Dia bisa saja naik ke alam dewa ilahi, tapi karena ada beberapa hal, dia tidak menembusnya dan bertahan di setengah langkah ke alam dewa ilahi.
Kenapa aku merasa kekuatan pemuda ini jauh lebih kuat dari 3 dewa pelindung? Tanya pemimpin di sana dengan kebingungan. Bang, cerot, semuanya hampir memuntahkan darah karena tekanan Lin Tian, tapi untung saja Lin Tian masih menahan tekanannya. Meskipun kekuatan yang muncul adalah setengah dewa ilahi, tapi tekanan yang dikirim Lin Tian kepada generasi muda di bawahnya tidak sebesar itu. Jika itu adalah tekanan aslinya, maka semua generasi muda di sana akan mati hanya dengan tekanan yang dia hasilkan. Sekarang bagaimana? Apakah kalian tidak terlalu sombong dengan mengatakan kalian adalah jenius? Ucap Lin Tian dengan wajah tegas. Kamu, Zuhi tidak bisa membantah dengan apa yang dikatakan Lin Tian itu, dan bahkan generasi muda yang lainnya juga tidak bisa menjawab perkataan Lin Tian. Padahal aku berharap lebih kepada kalian, ucap Lin Tian sambil melepaskan topeng wajahnya. Lalu, sosok yang tadinya terlihat kurang tampan, kini berubah menjadi sosok yang sangat tampan di mata semua orang. Lalu bajunya yang agak kehitaman dan tidak terlihat mewah tadi, itu juga berubah menjadi baju putih yang sangat bersih dan juga terlihat bagus dari yang sebelumnya. Baju itu khusus dibuatkan oleh Mu Xuanyin untuk Lin Tian, karenanya dia sangat menyukai pakaian tersebut dibandingkan pakaian yang dulu dia pakai. Kakak, ucap Lin Jiali dan 2 gadis lainnya dengan kaget. Para murid Sekte Langit pun juga kaget saat melihat wajah Lin Tian, dan mereka tidak menyangka kalau pemuda tadi adalah Lin Tian yang sangat mereka idolakan. Bahkan para generasi muda yang sombong pun akhirnya kena mental, karena kebanyakan gadis di sana sangat menyukai Lin Tian. Dan mereka bahkan sangat berharap, kalau Lin Tian mau mengangkat mereka sebagai selirnya. Sepertinya generasi muda kali ini terlalu sombong, dan hanya mengandalkan mulut mereka saja. Apakah kalian pikir bisa jadi kuat hanya dengan ocehan saja? Kalian hanya kuat kepada yang lemah, tapi lemah di hadapan yang kuat. Apa-apaan itu? Kenapa kalian tidak menyusul lagi kepada ibu kalian? Ucap Lin Tian dengan wajah marah. Tidak ada yang menjawab mereka, dan hanya diam mematung. Itu karena, apa yang dikatakan Lin Tian barusan itu benar. Meskipun mereka ingin menjawab, tapi apakah mereka masih berani? Pemuda di depan mereka adalah seorang super jenius, dan juga salah satu pelindung dari dunia dewa. Kakak, kenapa kamu menyuruh kami menyusul lagi dengan ibu? Aku kan sudah dewasa, ucap Lin Jiali kepada Lin Tian. Melihat gadis cantik yang tidak terlihat takut kepada Lin Tian itu, wajah semua generasi muda pun langsung melongo. Meski dia adalah adik dari Lin Tian, tapi sekarang Lin Tian terlihat sangat marah. Hais, adik bodoh, itu hanya pepatah saja. Sudahlah, itu salah paman, karena paman tidak mengajarkanmu dengan baik, ucap Lin Tian sambil tersenyum sedikit. Melihat pria di depan mereka tersenyum dan tidak marah, wajah generasi muda itu sangat malah terlihat jelek. Bukankah itu sudah jelas, kalau Lin Tian membeda-bedakan adiknya dengan mereka? Tentu saja Lin Tian juga tahu apa yang sedang difikirkan oleh para pemuda itu. Cih, aku tahu apa yang kalian fikirkan, tapi ada satu hal kenapa aku tidak marah kepada adikku sendiri. Kalian lihat berapa umurnya, dan di tingkat mana kultivasinya sekarang. Ucap Lin Tian dengan senyum tenangnya. Mendengar itu, wajah semua generasi muda pun berubah jelek. Berapa umur gadis di depan mereka, dan di mana tingkat kekuatannya? Bahkan sebagian dari mereka tidak bisa dibandingkan dengan 3 gadis ini. Itu karena kakak, paman, ayah, dan ibu selalu memaksaku, ucap Lin Jiali dengan wajah kesal, tapi terlihat sangat menggemaskan, dan bahkan membuat semua pria muda itu naik darah karena tingkah gadis itu. Anak ini, ucap Bing yang tak berdaya. Entah dia harus marah atau harus senang dengan keponakan kecilnya tersebut. Bahkan sekarang dia tidak tahu,
Kalau hal yang dia lakukan sudah membuat darah muda ini sangat tertarik akan kecantikannya. Kalian berani, ucap leluhur tua yang berubah menjadi seorang pria yang tegas, sambil memandang semua pemuda tersebut. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Lin Jiali didekati oleh pria yang lemah seperti mereka. Karena dari sejak Lin Jiali berada di sekte, seluruh leluhur tua sangat menyukal gadis itu. Dan mereka bahkan banyak membantunya untuk tumbuh sampai seperti sekarang. Tidak hanya Lin Jiali, tapi Lin Lin dan juga Lin Luer sangat disukai di sekte sekarang, dan ketiganya menjadi jenius muda di sekte langit. Seketika saja wajah pemuda itu tidak berani melihat Lin Jiali lagi, dan mereka langsung menundukkan kepala mereka ke bawah dengan malu. Kakek leluhur, jika kamu seperti itu, aku tidak akan mengunjungimu lagi, ucap Lin Jiali dengan marah, sambil menunjuk ke leluhur tua sekte langit. Iya, tidak lagi, balas leluhur yang takut dengan ancaman Lin Jiali. Wah, sejak kapan gadis ini bertingkah seperti ini? Fikir Lin Tian tak berdaya dengan adik kecilnya ini. Lin Tian berbalik dan tidak peduli dengan generasi muda itu lagi, dan kemudian dia memandang Kaisar Chu sambil tersenyum. Paman Chu, berikan kepadaku alat untuk mengontrol ujian kali ini, ucap Lin Tian dengan tenang. Baiklah, Kaisar Chu tidak menolaknya, dan dia menerbangkan 3 token berbeda ke arah Lin Tian, dan ketiga token itu langsung ditangkap oleh Lin Tian yang sedang terbang di langit. Dia melihat ketiga token di tangannya itu dengan wajah tenang. Setelah diam beberapa saat, dia pun menyimpan 2 token lain, dan 1 token itu diarahkan ke atas langit. Di langit segera terbentuk sebuah lingkaran atau bola yang sangat besar, dan itu bukanlah lingkaran atau bola biasa, karena bisa dilihat kalau di dalamnya ada sebuah istana yang cukup megah. Ini adalah ujian pertama kalian, dan aku telah benar-benar mengubah seluruh formasi di dalam dunia di depan mata kalian ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dengan wajah yang memiliki ekspresi kejam, Lin Tian menatap dengan tenang, serta melepaskan aura membunuh yang kuat kepada generasi muda itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.